Saya semua dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu dongeng. Iya. Itu oke. Saya bantah dengan dalil ya. Bang Juma benar dong. Udah Mas Demian udah lah. Mas penunggang kudanya juga udah sholat zuhur, yuk bubar. Terima kasih ya teman. Kalau aku ada salah, mohon maaf ada salah kata. Udah Mulyati kenapa lari? Tadi dukung Demian. Aku nggak pernah lari, Mbak Yuku. Ya, tadi tolong disimak dulu Bu kebenaran tentang agama itu seperti apa dari Bang Zuma, Ya, Ustaz Zuma ini. Bentar, aku ngomong, aku nggak lari, itu mbakku marah-marah kakakku. Orang pada tukaran, kamu bagaimana gitu? Dia ketakutan lihat orang berantem. Ya nggak apa-apa, melihat kebenaran itu harus dengan penuh keberanian Bu. Enggak, ini kakakku ngomong, itu orang pada berantem kamu gimana? Udah Jadi turunin aja. Penyembah Lucifer memang takut. Turunin, nggak usah mengganggu. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan begini. Udah diturunin aja. Memang penyembah Lucifer itu nggak berani dengan kebenaran. Turunin. Di dalam Al-Quran diterangkan begini, saudara Demian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Innahu kana bi ibadihi khabiram basira. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu mengenai aspek kebenarannya, itu cukup Allah yang menjadi saksi. Kami umat Islam cukup beriman. Bercerita tentang apapun dalam Al-Quran, kami imani itu bahwa kebenarannya bersumber dari Dia yang maha melihat. Di ayat lain diterangkan begini, lakinillah yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmih. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Nah, ini yang Al-Quran katakan. Dia Allah menurunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini konsep iman tentang kitab suci Al-Quran. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu kemudian mengorek-ngorek apa yang terjadi pada masa lampau dengan cara melakukan penyelidikan, bertanya-tanya ke orang kiri kanan, menyusun pemberitaan, membuat kemudian cerita yang dihasilkan dari hasil angket. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika menerima wahyu, apa yang diterima dari Allah itu yang disampaikan kepada para sahabatnya. Benar tidaknya, biarkan kemudian kehidupan manusia yang membuktikan itu. Jadi Al-Quran itu sifatnya tidak melalui penyelidikan atau cerita-cerita yang dihasilkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Contoh misalnya Rasulullah mendengarkan dari si fulan, ada cerita kayak begini, lalu dia ceritakan kepada sahabat. Itu nggak kayak gitu. Rasulullah menerima wahyu dari Roh Kudus. Roh Kudus menerimanya dari Allah yang maha menyaksikan itu tadi. Yang maha menyaksikan. Sama seperti pengakuan Yesus dalam Yohanes 8. Coba Anda lihat di data nomor 15, 16, 17, 18. Aku tidak menghakimi siapapun. Kalian menghakimi manusia menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi kata Yesus, apabila aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Karena aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Tuhanku. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi itu sudah betul, sudah sah, sudah sahih. Akulah yang menjadi saksi dan Bapakku lah yang berdua denganku menjadi saksi. Orang mau terima, orang tidak mau terima, EGP kata Yesus. Yang jelas aku dan Bapakku bersaksi tentang itu. Jadi apa yang disampaikan Yesus, EGP, orang mau terima, orang mau nolak, terserah kata Yesus. Karena hanya Dia dan Allah yang menjadi saksi. Begitu juga Al-Quran. Mau Anda mengatakan isinya dongeng karena belum ditemukan kemudian, ingat, kehidupan kita belum berakhir. Bagaimana Fir'aun? Fir'aun 300 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, yang ada di Al-Quran dikatakan dongeng. Tapi hari ini ilmuwan menemukan kan,
bahwa Fir'aun itu betul, jasadnya masih utuh. Artinya apa yang kamu cari, yang Anda katakan dongeng di dalam Al-Quran, bisa jadi 50 tahun kemudian ditemukan, bisa jadi 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun ke depan bisa jadi ditemukan. Kenapa belum ditemukan hari ini? Karena belum sesuai dengan kemaslahatan kehidupan manusia hari ini. Itu yang perlu saudara pahami. Seperti ketika Al-Quran bercerita tentang sidik jari, orang mengatakan, ah dongeng. Al-Quran bercerita tentang api di dasar laut, ah dongeng. Tapi faktanya hari ini, tentang embrio dalam rahim wanita, ah dongeng. Dulu iya, tapi hari ini kebenaran. Itulah Al-Quran yang disifati oleh Al-Quran. Jangan kau menilai Al-Quran dengan keadaan hari ini. Berbeda. Contoh nih, tak kasih, bukan saya mau menghujat. Coba Anda buka di dalam kitab Anda Wahyu 13. Ini aja satu poin. Dan ia tinggal berdiri di pinggir pantai. Artinya di pinggir pantai kan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ini masuk kategori apa ini? Ini dulu. Ini masuk dalam kategori apa? Saya nggak mau menilai. Andalah yang menilai. Dari tengah laut muncul makhluk bertanduk 10. Andalah yang menilai. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, itu semata-mata yang menjadi saksi adalah Allah. Contoh misalnya, bercerita tentang Nabi Musa. Apa yang Anda nilai tentang Al-Quran terkait cerita Nabi Musa? Bible ini apa? Perjanjian lama. Perjanjian ini apa? Perjanjian lama ini apa? Perjanjian lama ini adalah kitabnya Nabi Musa. Kata siapa? Ini mau diskusi atau mau khotbah nih? Itu gitu? bukan khotbah. Saya hanya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya, Dinda, saya Dinda, baru menyimak iya. tadi, saya tinggal mau dulu mati. Saya lihat ada di sini. Dari tadi mau bicara dongeng. Ya, boleh saya Silakan tanggapi? lanjut dulu pada saya ini. Oke. Alhamdulillah. di Jadi sini, ya. kesimpulannya Iya. terkait Al-Quran, saudara, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, saya ingin Anda menguraikan bahwa Yesus pun menjadi saksi tentang perjanjian baru. Di mana dalilnya? Yesus bersaksi tentang kitab Kristen perjanjian baru itu utamanya kitab Wahyu. Demikian. Iya, oke. Ya, yang pertama, terima kasih atas jawabannya bahwa siapa saksi kebenaran tentang Al-Quran tadi Bang Suma udah secara eksplisit menjawab bahwasanya ya hanya Nabi Muhammad dan Allah yang tahu gitu. Artinya bahwa tidak ada saksi selain daripada itu ya. Berarti sama seperti Nabi Lugat Tambunan gitu. Siapa saksinya kau Nabi ya? Cuman dia sama Yesus kan dia bilangnya kan begitu. Jadi standar kebenarannya itu ya cuman imani saja gitu. Itu namanya standar keimanan imani saja seperti saya bilang. Pohon beringin yang ciptakan alam semesta. Apa buktinya kan? Buktinya kan antara saya sama Tuhan saja. Atau misalkan saya bilang, saya yang menciptakan, saya adalah Tuhan, saya yang menciptakan alam semesta. Tapi standar kebenarannya ya saya sendiri. Itu namanya kan imani saja gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah Bible. Bible itu kan bukan seperti Quran ya. Karena Bible itu ditulis oleh saksi mata. Kalau Al-Quran kan ditulis oleh orang yang bukan saksi mata. Jadi tidak bisa dibandingkan antara Bible dan Al-Quran gitu. Sangat-sangat jauh. Dan Al-Quran kan isinya kan cuma sedikit gitu. Seperti ringkasan gitu. Kalau Bible kan lebih lengkap. Bahkan jauh banget. Jauh banget dari Al-Quran. Seperti misalkan saya bandingkan antara Bible dan Quran. Nama Hawa aja tidak ada di Quran gitu. Jadi bagaimana saya bisa percaya kitab ini lebih baik gitu kan? Nama istri manusia pertama aja ndak ada gitu kan? Tapi ya kita ndak bahas itu kan? Apa namanya? Ketika Yesus berkata bahwasanya dia dan bapaknya itu yang menjadi saksi, sebenarnya Yesus bukan cuma menyatakan bahwa dia dan bapak saja yang menjadi saksi, tapi juga kan dia mengatakan apa? Bahwa memang dalam hukum Taurat itu diperlukan 2 saksi.
Sehingga apa? Yohanes itu kan dia diutus pertama. Jadi ada nabi pendamping untuk menguatkan kemesiasan daripada Yesus. Yohanes yang kemudian mendahului Yesus untuk kemudian menjadi saksi. Sedangkan Nabi Muhammad itu kan nggak ada saksinya gitu. Jadi kalau digunakan dalam hukum Taurat Musa ya, Muhammad itu nggak bisa lolos gitu sebagai nabi karena nggak ada saksinya gitu kan. Nah, apa maksud Yesus mengatakan seperti itu? Artinya apa? Tanpa kesaksian manusia pun, kesaksian Yesus itu tetap benar gitu. Tetapi karena dalam hukum Taurat itu memang diperlukan saksi manusia, sehingga Yohanes Pembaptis itu diutus lebih dulu gitu. Nah, jadi menurut saya kita kalau mau bahas masalah dongeng ya kita harus jangan masuk kepada pembahasan-pembahasan seperti ini gitu. Itu pembahasan yang ibaratnya ranahnya iman gitu. Kalau kita mau membahas masalah dongeng, misalkan contoh nih, Al-Quran membahas masalah Ibrahim berjalan di atas api gitu kan, kemudian Isa menciptakan burung, kemudian apalagi semua cerita-cerita di Quran. Nah, sekarang kita buktikan apakah apa yang disampaikan di dalam Quran itu benar atau enggak, bukan mempertanyakan apakah Yesus itu saksi menyaksikan bahwa memang benar-benar kitab Wahyu itu dia saksinya di situ kan. Itu kan pembahasan yang nggak sesuai dengan apa yang mau kita bicarakan tentang masalah dongeng atau enggak. Dan saya akan tunjukin data-data bagaimana karangan para rabi Yahudi ya, tulisan manusia yang luar biasanya itu ada di Quran gitu loh. Ini kan aneh gitu. Bagaimana mungkin karangan manusia, karangan orang Yahudi itu bisa masuk di Quran? Itu kan menjadi pertanyaan kan. Kawan-kawan muslim harus bisa mempertanggungjawabkan kita mereka. Karena kalau masalah Al-Quran itu menjelaskan tentang ya seperti yang tadi Bang Suma bilang kan, mayatnya Firaun, kemudian di dalam laut itu ada api. Aduh, Nabi Muhammad itu nggak sehebat Aristoteles gitu loh. Nabi Muhammad itu nggak sehebat Plato dalam menjelaskan sains gitu. Jadi kalau kau bandingkan, aduh jauh sekali. Aristoteles pada abad 4 sebelum Masehi dia mengatakan bumi itu bulat. Al-Quran nggak pernah mengatakan bumi itu bulat. Nabi Muhammad itu baru muncul di abad ke-7. Plato itu abad pertama sebelum Masehi. Aristoteles itu pada abad 4 sebelum Masehi. Kemudian Thales pada abad 6 sebelum Masehi mengatakan bahwa bumi ini pada awalnya adalah air, itu sesuai dengan sains gitu. Jadi jauh sekali gitu loh masalah kebenaran Al-Quran yang katanya sesuai dengan sains maka dikatakan sebagai nabi dan juga firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, berarti tulisan Plato itu firman Tuhan juga? Tulisan Aristoteles itu firman Tuhan juga? Tulisan Thales itu firman Tuhan juga? Karena perkataan mereka yang bukan ibaratnya perlu tafsir. Kalau Al-Quran itu kan perlu tafsir untuk membuktikan dengan sains gitu loh. Tapi kalau perkataan filsafat Yunani kan nggak perlu cocokmologi gitu. Karena saya tahu ya, kebanyakan ayat-ayat Quran itu kan dicocokmologi dengan sains. Kalau perkataan filsafat Yunani itu nggak pakai cocoklogi gitu. Jadi silakan kembali ke tema aja, masalah pembuktian kitab suci, siapa yang dongeng gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi saya rasa saudara ini sudah tahu ya kelemahan Bibelnya ya. Sudah tahu, sehingga apa yang saya pertanyakan kemudian itu tidak disanggah, melainkan hanya entah kemana-mana pembahasannya. Saya ulang, Yohanes 8. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa bersaksi. Itu sesuai dengan Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran itu dongeng. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti cuman ada satu, hanya Allah. Maharaja, berarti Maharaja itu cuman satu, Dialah Allah. Yang Maha Suci, Dialah Allah. Yang Maha Sejahtera, Dialah Allah. Yang menjaga keamanan, Dialah Allah. Pemelihara keselamatan, Dialah Allah.
yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Dialah Allah, maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan oleh makhluk. Jadi seperti apa Allah itu? Wujudnya kayak mana? Tak ada manusia yang tahu. Tapi dia itu maha suci, dia itu maha raja, dia itulah pencipta alam semesta ini. Berarti umat Islam menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta. Umat Islam menyebutnya dengan sebutan Allah. Orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan Eloah. Yesus menyebutnya dengan sebutan Bapa. Itu hakikat maha suci, maha tinggi. Nah, hakikat ini kemudian berfirman, maka dia menjadi saksi di dalam iman Islam. Kul kafa billahi syahida. Allah yang menjadi saksi atas apa yang diceritakan oleh Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda mengatakan dongeng, silakan dengan tuduhan saudara, tak masalah. Namanya Anda tidak beriman kepada Al-Quran, silakan. Anda mengatakan itu dongeng, silakan, itu hak Anda. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah keotentikan kitab suci kita. Anda mau ceritakan Al-Quran dongeng, itu iman kami. Itu iman kami, tidak bisa Anda sentuh ke sana. Itu iman kami. Didatangkan oleh Allah melalui seorang yang hidup di zaman jahiliyah 1400 tahun silam. Seorang diri menerima wahyu itu. Lalu kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya. Dihafalkan sampai hari ini. Itu poin yang perlu Anda pikirkan. Bandingkan dengan kitab saudara. Mungkin menurut saudara itu adalah fakta, itu adalah real, kenyataan yang betul-betul terjadi. Itu boleh jadi kenyataan. Kenapa? Karena itu ditulis dari hasil penyelidikan. Namun sevalid-validnya informasi yang dituliskan di dalam kitab saudara, yang menjadi permasalahan, adakah Yesus menjadi saksi tentang cerita itu? Itu dulu. Paulus bertemu dengan makhluk bernama Yesus. Penulis wahyu bertemu dengan makhluk bintang timur. Adakah Yesus menjadi saksi untuk itu? Kalau Al-Quran, Allah, Tuhan kami menjadi saksi tentang Al-Quran. Tuhan Anda, Yesus, adakah bersaksi tentang buku-buku yang Anda imani sebagai kitab suci? Itu poinnya. Ini berbicara ranah iman. Anda tidak bisa menghancurkan iman Islam dengan hanya mengatakan Al-Quran dongeng, Al-Quran. Tidak bisa. Sekarang kalau saya mengatakan kitabmu itu benar-benar pernah terjadi isinya, tapi apakah Yesus? Karena di situ intinya. Apakah Yesus pernah memberikan kesaksian tentang kitab Roma, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Filipus? Apakah Yesus pernah memberikan itu? Pernah memberikan legitimasi? Pernah memberikan kesaksian? Kalau pernah, berarti kitab Anda pantas, wajar untuk dijadikan sebagai rujukan. Tapi kalau tidak, berarti kitab saudara tak ubahnya seperti surat kabar. Kitab saudara tak ubahnya seperti hasil skripsi, karya ilmiah yang masih syarat dengan kesalahan. Artinya, sevalid apapun pemberitaan yang diberitakan oleh wartawan, itu tidak sampai pada level kalamullah, level firman Allah. Kenapa? Karena Yesus tidak memberikan legitimasi. Yesus tidak memberikan kesaksian tentang kitab-kitab tersebut. Maka cocok disebut kitab Anda itu adalah majalah atau surat kabar. Itu poinnya. Al-Quran katakan dongeng, tapi Allah mempersaksikan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW mempersaksikan Al-Quran. Sahabat-sahabat mempersaksikan Al-Quran. Bagaimana dengan kitab saudara? Jangankan Elohim, Yesus saja mempersaksikan tidak kitab saudara tuh. Ada kesaksian Yesus tentang perjanjian baru? Ada? Ada? Ya nggak ada lah. Kalau tidak ada, ngapain? Kita baca aja sebagai referensi keilmuan. Tapi kalau mau didudukkan sebagai firman Tuhan, nehi-nehi merica ketum berjahe, itu tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Yesus tidak memberikan legitimasi. Sedangkan sang sumber tentang kitab, tentang firman,
pada Bani Israel itu satu, yaitu Yesus. Dialah sang sumber informasi akhir dari proses kenabian terhadap Bani Israel. Setelahnya hanya ada nabi-nabi palsu yang datang di tengah-tengah Bani Israel saja. Nah, itu yang Anda harus pahamkan. Selesai cerita ini, kalau saudara bisa menerangkan bahwa Yesus bersaksi tentang buku Roma, buku Filipi, buku Galatia, Korintus, Efesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Kalau Yesus bersaksi, baru saya akan duduk dengan baik mendengarkan khotbah saudara. Kalau tidak, untuk apa? Mau sampai Anda punya mulut robek, dongeng-dongeng Al-Quran itu dongeng. Faktanya sejazirah Arab, sebenua Arab menerima Al-Quran. Berarti mereka menjadi saksi akan kevalidan informasi bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Kitab saudara, Yesus menjadi saksi enggak? Kagak. Silakan Anda bantah. Iya, thank you. Jadi tadi narasi Bang Suma bahwa Bible itu hanyalah sebatas majalah gitu kan, karena hanya sesuai dengan penyampaian para wartawan. Kalau saya justru membuat perbandingan ini masalah antara majalah versus dongeng gitu Bang. Kenapa? Walaupun Abang bilang keterangannya dari para seperti yang tadi dinarasikan, para wartawan, tetapi para wartawan itu adalah saksi mata. Mereka pun menanyakan kepada saksi mata. Sedangkan Nabi Muhammad, beliau bukan saksi mata, beliau nggak pernah bertemu dengan Nabi Musa, beliau nggak pernah bertemu dengan Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain, tetapi beliau kan menyampaikan kisah-kisah mereka. Jadi saya buat judul ini antara majalah versus dongeng gitu loh. Biar kita paham gitu kan, kira-kira kita mana sih yang paling pantas kita ikuti antara majalah dan dongeng gitu. Kenapa saya membuat perbandingan seperti itu teman-teman? Karena seperti yang tadi saya jelaskan, Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan Alkitab. Nama Hawa aja tidak ada di Al-Quran. Kalau kau pernah baca Al-Quran, apalagi kau udah khatam Quran kan, kau bisa baca seminggu Al-Quran itu sudah habis, karena isinya cuma sedikit gitu. Seperti isi, ibaratnya kalau skripsi kan terlalu banyak gitu, seperti apa, cerpen gitu. Jadi isinya terlalu sedikit Bang, nggak bisa dibandingkan dengan Bible. Jadi nggak bisa dibandingkan gitu Bang. Nah kemudian masalah Abang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini mau kau katakan sebagai dongeng pun itu iman kami ya. Emang itu kan orang Islam itu kan hanya imani saja Bang. Emang Abang juga kan udah mengakui bahwa Al-Quran itu keimanan tentang Islam ya, hanya imani aja. Buktinya apa? Saksinya adalah Allah, saksinya Muhammad, itu aja. Karena semua keterangan Quran itu yang nggak bisa dibuktikan. Nggak ada saksi matanya. Siapa sih yang bisa membuktikan Al-Quran itu benar selain Allah dan Muhammad? Kan nggak ada gitu. Jadi apalagi? Jadi masalah konsep ketuhanan itu kan cuma konsep gitu. Orang Islam mengimani Allah pencipta alam semesta. Loh semua cip agama kan gitu, itu kan pemahaman yang umum gitu loh. Tapi apakah Tuhan kamu ini ada kan belum tentu. Kan itu hanyalah sebuah konsep gitu. Kayak Allah itu adalah raja, ya kan? Itu kan konsep-konsep yang umum gitu. Di Kristen pun kita ngimani kalau Yesus itu adalah raja, Yesus itu pencipta. Nah yang harus kita buktikan ini benar nggak Allah itu pencipta, jangan-jangan cuma ngaku-ngaku lagi gitu kan. Soalnya nih Bang ya, saya kan belajar gitu, saya tidak pernah menemukan bahwasanya Allah itu eksis ya di luar daripada orang-orang Arab gitu, orang-orang Quraisy. Seperti misalkan kalau kita baca Al-Quran, Nabi Musa nyembah Allah, Nabi Isa nyembah Allah. Saya belajar Yudaism itu udah lama Bang. Saya tidak pernah menemukan bahwa di abad pertama, di abad 15 sebelum Masehi, di zaman Musa, itu Musa itu nyembah Allah gitu loh Bang. Jadi nggak salah tadi yang saya katakan tadi kan, bahwa Al-Quran itu hanya sebatas dongeng dari Al-Fatihah sampai Anas. Karena nggak bisa dibuktikan gitu loh. Musa nyembah Allah, Ibrahim nyembah Allah, kemudian Isa Al-Masih nyembah Allah, Sulaiman nyembah Allah. Loh dari mana dasarnya gitu loh. Kan kita tahu bahwasanya yang nyinal Allah ini kan orang-orang Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu kan penyembah berhala gitu. Jadi nggak mungkin
orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, mereka itu menyembah Tuhannya para penyembah berhala. Karena dalam kitab Tawarik kan dikatakan Tuhan selain Hashem adalah berhala. Jadi apalagi yang harus saya katakan terhadap Tuhan Abang selain hanyalah konsep, dan saya bisa simpulkan sebagai berhala. Karena Tuhan Abang ini nggak hidup, Bang, nggak bernafas. Karena cuma sebuah konsep gitu loh. Kalau Tuhan Abang itu maha kuasa dan memang benar-benar eksis, seharusnya nabi terakhir ini tuh dia punya kelebihan dari nabi-nabi yang lain, misalkan dalam konsep konteks mujizat gitu kan. Tapi faktanya kan mujizat aja ndak ada. Nabi Muhammad kan nggak pernah membuat mujizat satupun di dalam Al-Quran gitu kan. Jadi gimana ya? Saya jadi bingung juga masalah konsep apakah Allah itu benar-benar eksis atau enggak. Tetapi kita kembali lagi ke pembahasan kita masalah dongeng ya, kitab suci sebagai dongeng. Menurut saya pembahasan kita ini udah kelar gitu loh. Ketika Abang mengatakan bahwasanya itu iman kami. Kalau jawabannya udah iman kami, ya mau kau nyembah pohon ke itu kan urus kamu gitu. Mau kau nyembah batu ke itu kan iman kamu. Kita nggak ada gubris masalah itu, Bang. Jadi apalagi yang mau kita bahas kalau Abang udah mengakui cuman imannya aja, nggak ada pembahasan lagi, Bang. Karena kitab kami itu sangat banyak dengan saksi. Kitab Abang kan nggak ada saksinya, ya udah. Perbandingannya kita bisa bandingkan sendiri gitu. Mana kitab yang benar-benar real dan mana kitab yang ibaratnya cuma karangan manusia gitu loh. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan begini, Bang. Mungkin Abang hafal ayatnya kan, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Bahkan Al-Quran sendiri kan mengakui itu, bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Ya apalagi gitu loh, Bang. Emang perkataan Rasulullah, makanya nggak bisa dibuktikan, nggak sesuai dengan sejarah, ya kan? Nggak bisa dibuktikan oleh saksi mata. Terus apalagi, Bang? Abang nggak bisa buktikan kebenaran kitab Abang selain Allah dan Muhammad, itu aja, Bang. Jadi saya nggak tahu mau nanggapi seperti apa, Bang. Oke, baik. Ya, jadi yang terakhir itu Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah yang mulia. Memang betul. Umat Islam akui itu. Al-Quran sebelum sampai kepada kuping para sahabat, Al-Quran itu adalah bersumber dari perkataan Rasulullah. Rasulullah sumber perkataannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus sumber perkataannya adalah Allah. Berbeda dengan kitab saudara. Bible itu adalah perkataan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Bukan perkataan Yesus. Kalau Anda mengatakan itu perkataan Yesus, kapan Paulus bertemu dengan Yesus? Memang betul Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Bukan perkataan sahabat, bukan perkataan Siti Aisyah, bukan perkataan Abu Bakar, bukan perkataan Utsman, tapi perkataan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Nabi, dia Rasulullah. Dia yang memberi firman Allah itu kepada manusia. Siapa bilang Al-Quran itu perkataan istrinya? Bukan. Al-Quran itu perkataan Rasulullah yang diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Jelas itu. Kemudian, Anda sudah mengakui kitab Anda majalah. Bagus. Anda mengatakan Al-Quran dongeng, silakan. Tapi kami mengimani Al-Quran itu adalah kalamullah. Kami mengakui Al-Quran itu kalamullah. Bahkan Anda tadi membacakan bahwa Al-Quran itu ucapan Rasulullah. Sudah selesai kita di situ. Andai Anda menggunakan akal. Nah, sekarang kalau Anda mengakui kitab Anda majalah, itu derita. Dan itu memang fakta. Makanya ketika saya minta sedikit aja kesaksian Yesus terhadap buku Lukas, surah-surah Paulus 13 buku itu yang membangun iman Kristen sehingga Kristen menyembah anak manusia yang kemudian mengaku sebagai bintang timur. Ada kesaksian Yesus? Tak ada. Tak ada. Lalu kemudian Anda mengatakan Al-Quran itu sedikit, Bible itu banyak. Bong. Bible itu kesaksian-kesaksian. Nih, pasang kuping baik-baik. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 114.000 sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan Al-Qutaib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami. Sahabat Rasulullah,
kalau mau mempersaksikan satu persatu sahabat ini sebanyak 114.000 orang bersaksi, Indonesia tidak muat kitabnya. Lawang kamu bersaksi cuma 4 orang, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, segitu. Ini 114 orang sahabat, kalau mau dituliskan semua kesaksiannya, Indonesia tidak muat buku. Itu yang Anda harus paham. Kitab Anda itu hanya kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Nara, Paulus, nggak tahu. Cuman kesaksian-kesaksian dongeng kayak begitu Anda bangga. Kedua, Bible Anda itu kalau tidak mencuri kitabnya Yahudi, ya, cuman perjanjian baru aja, ya, lebih tebal skripsi saya kemarin. Jadi jangan Anda membawa narasi-narasi yang konyol yang menjadi kuburan bagi Anda. Kemudian, ini yang terakhir. Coba Anda buktikan yang mana yang dongeng. Ya. Al-Quran atau kitab Anda. Nih, tak kasih satu ayat. Dan coba konsentrasi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyan. Kitab Anda harus membuktikan kitab Anda sendiri. Kitab Anda harus bercerita tentang kitab Anda, tentang kebenaran isi muatannya. Kalau bukan dongeng. Al-Quran mengatakan, Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah manusia yang suci. Sementara kitab saudara mengatakan Yesus itu adalah manusia terkutuk. Tolong tunjukkan satu penggagalan kesucian Nabi Isa di dalam kitab Anda, bahwa Nabi Isa tidak suci sesuai dengan tuduhan Al-Quran, melainkan Yesus itu adalah manusia terkutuk. Bukti keterkutukannya adalah dia pernah melakukan bla 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 bla. Ingat, kalau berbicara mengenai agama Yahudi atau orang Yahudi, kutukan-kutukan itu Anda boleh baca dalam Ulangan 27. Satu perikop Anda baca di sana. Terkutuklah, 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 terkutuklah. Anda baca di situ, kemudian Anda dudukkan Yesus, dia terkutuk karena apa? Saya ulang ya. Al-Quran mengatakan sosok Nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia yang suci, yang tak tersentuh sedikit pun dosa atau kesalahan. Di kitab Anda, kalau memang bukan dongeng, Galatia 3 nomor 13 dikatakan Yesus itu mati terkutuk. Tolong tunjukkan dalilnya. Atau perbuatan dosa apa yang Yesus pernah lakukan, sehingga Yesus kemudian Anda percayai adalah manusia yang paling banyak dosa di atas muka bumi ini, sehingga dia pantas mati digantung di atas pohon dengan cara terkutuk. Ingat, saya kasih clue-nya supaya Anda belajar. Ulangan 27, Anda baca satu perikop, adakah hasil dari Ulangan 27 itu yang dilakukan oleh Yesus sehingga Anda imani sebagai makhluk yang terkutuk? Kalau tidak, Al-Quran adalah firman Tuhan. Benarlah kitab Anda itu hanyalah dongeng belaka. Silakan. Terima kasih Bang Suma atas khotbahnya. Jadi sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu ya biar kita adil gitu. Iya, tadi Bang Suma mengatakan bahwa Bible perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Paulus. Tapi sayangnya Paulus itu dia tidak pernah nulis Injil, tidak pernah nulis tentang Yesus. Paulus itu dia hanya nulis surat-surat Paulus saja, ada Korintus, ada Roma dan sebagainya. Karena Galatia Paulus 1 nomor 11. Galatia 1, Ya, Yesus, ya. Paulus Sabar. mengaku menerima Injil. Ketahuan kan? Iya. Paham. Ketahuan Anda belajar. Injil itu artinya kabar baik, bukan buku gitu. Karena di dalam Islam itu, Injil itu artinya buku. Yang menulis 4 Injil yang disebut sebagai kanonik, itu hanya saksi mata. Paulus itu nggak punya legalitas. Apalagi Muhammad. Paulus saja nggak. Dia hidup sejaman dengan Yesus, apalagi Muhammad. Muhammad itu abad ke-7, Bang. Tahun 600 lebih itu jauh sekali. Jadi yang menjadi saksi mata yang menulis seperti Matius. Matius itu siapa? Matius itu bagian dari 12 murid. Kemudian ada Rasul Yohanes anak Zebedeus, adalah bagian dari 12 murid. Kemudian Markus dan Lukas bagian dari 70 murid. Jadi yang punya legalitas untuk menulis ya hanya saksi mata gitu. Bukan orang yang ibaratnya bukan saksi mata kemudian ngarang-ngarang. Kalau Paulus dia enggak nulis Injil. Maksudnya 4 kisah hidup tentang Yesus ya.
atau yang disebut sebagai apa namanya keempat Injil kanonik. Jadi kalau abang bilang majalah itu masih bisa dipercaya, tapi kalau dongeng itu nggak bisa dipercaya bang. Kalau dongeng itu cuma cerita-cerita omong kosong. Kalau Cerita-cerita untuk yang membuktikan nggak pernah itu dongeng terjadi. atau Sebentar, tidak, sebentar. jangan dulu Ini masih waktu masuk saya, ke poinnya. sabar, Masuk ke poinnya langsung. Iya, ini Yesus saya itu tanggapi manusia dulu. terkutuk Sabar, atau manusia suci? sabar. Itu Iya, iya, kuncinya ini mau untuk membuktikan saya bahwa itu jelasin dulu, dongeng. baru saya jawab dong. Silakan. Iya, saya belum selesai. Jadi gini ya, Yesus itu memerintahkan kepada 12 murid. Ya, dia perintahkan untuk menyebarkan apa yang dia ajarkan. Matius 28 ayat 19. Ajarkanlah mereka seperti yang kuajarkan kepadamu. Kemudian para rasul ini mereka menulis apa yang telah Yesus ajarkan menjadi keempat Injil kanonik. Jadi apakah Yesus mengakui keempat Injil itu ya jelas sekali karena dia yang menyuruh menyampaikan itu, mereka menyampaikan Mana secara lisan. kesaksiannya mana? Tunjukkan. Sebentar, jangan aduh ini kok belum selesai nih. Ini justru Anda mendongeng. Loh, ini saya lagi jelasin Matius 28. Anda mendongeng. Anda kan Iya, saya kan jangan bertanya dipotong mana dong. kesaksian Saya belum Yesus? selesai. Mana Saya kesaksian belum selesai. Yesus tentang 4 kitab itu? Ya, keempat Injil itu kan ditulis oleh murid-muridnya. Kesaksian Murid-muridnya ini kan Yesusnya. diperintahkan. Kesaksian Yesusnya mana? Ini jangan TikTok dong. Ini kan ganti-gantian. Ya tapi Gimana? kalau berbohong untuk apa Anda panjang-panjang kalau Loh, cuma berarti bohong? Anda takut nggak mau diskusi. Bukan takut. Kebohongan Kenapa itu jangan Anda Anda nggak kedepankan. Loh, ganti-gantian dong. Cobalah menjadi orang yang jujur gitu loh. Iya, Mana ganti-gantian pengakuan dong. Yesus tentang kesaksian terhadap 4 kitab yang Anda katakan tadi? Mana? Iya, ganti-gantian dong, ganti-gantian. Gantian tapi kalau hanya dongeng kayak gini? Loh, saya emangnya kitab kamu. Saya nggak Ini ngomong Anda kitab berdongeng, kamu, bro, Anda yang sedang berdongeng. Yesus mempersaksikan ke-14 kitab. Mana dalilnya? Gantian ngomongnya. Bukan masalah gantian, Oh. Anda berdongeng. Anda Loh, ini berdongeng. nggak mau gantian ini. Gimana sih? Bagaimana teman-teman? Kita biarkan dia Satu-satu berdongeng dong. atau gimana? Kita Nah, ingin takut dengarkan kan? dongeng kayak gini. Bukan. Kami umat Ya, Islam kalau itu kayak gini tidak udah nggak bisa kondusif. tidak bisa dibohongi dengan tipuan-tipuan gereja kayak Anda gunakan itu. Loh, Nggak kamu bisa. yang dongeng. Anda Gantian mengatakan dong. Yesus mempersaksikan kitab 14 muridnya, 4 kitabnya. Mana buktikan? Iya, Dalilnya mana? ganti-gantian dong. Ganti-gantian ngomongnya. Mana? Ganti-gantian ngomongnya. Ganti-gantian tapi pembohong mau dikasih waktu kayak mana ceritanya? Loh. Saya memberikan Berarti Anda pertanyaan nggak dan siap saya butuh berdiskusi, jawaban. bro. Anda menuduh Al-Quran dongeng tapi Anda sedang berdongeng. Gimana itu? Iya, ganti-gantian ngomongnya. Anda terguncang. 1 menit masalahnya lagi ya, nggak mau 1 gantian. menit lagi, 1 menit lagi. Loh, kok Anda ngomong nggak pakai time loh? Loh, Saya waktu ngomong Anda sudah pakai time. lama, Anda sudah panjang tadi. Anda lebih panjang loh dari saya. Ya, saya tidak berdongeng, Anda mendongeng. Itu kan menurut Anda, bagi saya kamu juga Kalau dongeng begitu, gitu. tolong tunjukkan buktinya Yesus memberikan legitimasi ke 4 buku Kalau, Anda. kalau kau bilang saya dongeng kan menurut saya juga kan kamu dongeng. Kenapa dipotong gitu? Kan ganti-gantian tadi dari awal. Tapi Anda berdongeng, Bung. Saya Loh, minta itu kan menurut apa Anda. yang Menurut enggak. saya juga kan Anda dongeng. Saya mendengarkan Anda mengatakan Yesus memberikan legitimasi kepada 4 kitab. Ya udah, Mana Bang, datanya? ganti-gantian ngomongnya. Mana datanya? Mana datanya? Ganti-gantian dong. Ini mau saya jawab tapi ganti-gantian dong. Penipu dongeng. Kok ini Ibu nggak mau diskusi ya, Bang ya? Oke, sekarang silakan gunakan Ya waktu udah, sebaik mungkin. makanya gini, Bang, Bang, ya. Ini Berikan kan bukti diskusikan bahwa gantian kan, Bang? Yesus benar-benar memberikan kesaksian terhadap 4 kitab kanonik. Silakan, Betul, saya Bang. tunggu. Makanya tenang dulu, Bang. Tenang dulu. Ya, kita Tenang tunggu dulu, ya Bang. teman-teman. Kita tunggu, silakan. Iya, nggak usah panik lah, Bang. Enggak Nanti aja. enggak panik. Saya cuma tidak suka kuping saya itu masuk berita bohong. Paham? Enggak, itu terguncang itu, Bang. Alergi kuping kedengarannya. saya dengan pembodohan Kristen. Agama Kristen itu agama pembodohan. Ini Iya, sedang Anda itu lakukan karena- lagi. Saya Ini nggak Anda tahu sedang Anda mempraktekkan. terguncang atau gimana, jangan gitu Bukan ganti-gantian dong. terguncang. Bukan terguncang. Anda mengatakan Ya udah, Yesus ganti-gantian, memberikan Bang. legitimasi kepada 4 penulis kitab saudara. Buktikan dengan data. Kalau tidak berarti Ya, Anda gimana berbohong. saya mau buktikan Oke, kalau Anda silakan. potong terus? Oke, silakan. Kita kasih waktu, Iya, silakan. kan Anda ngomong saya Anda potong nih ya. Saya ngomong Silakan, Anda karena potong yang saya gimana? sampaikan itu kebenaran. Iya, tapi jangan dipotong. Anda Silakan. ngomong saya nggak potong Silakan. loh, Bang ya. Silakan, oke, silakan. Nggak adil Yang lain banget tutup loh. kuping. Kalau dia Iya. berbohong, tutup kuping aja. Silakan. Kalau Anda nggak mau diskusi ya gimana, Bang? Ganti-gantian dong. Bukan tidak mau berkusi, Saudara Demian. Saya tidak mau ada kebohongan. Ini orang Indonesia sudah dewasa semua, bukan lagi kayak zaman dulu.
Bisa Aduh, kalian saya tipu-tipu. Bang, Bukan saya lagi bukan zaman Muhammad, dulu, Bang. zaman tipu-tipu. Saya bukan Muhammad, Bang. Jadi nggak mungkin, Bang. Ganti-gantian aja. Bang. Anda Oke, bukan Muhammad, sebentar dulu, Kanda. betul. Sebentar Tapi dulu, Kanda, Anda saya pembohong beralih karena dulu. Anda pengikut Paulus. Lah, Dalam kalau- kelicikanku aku mencerat engkau dengan tipu daya. Itu kan Paulus. Ya udahlah, Bro. Ini kalau diskusinya nggak kondusif, saya turun aja. Ya malas sekarang saya, Bro. jangan turun, jangan turun. Jangan Saya kasih turun. kamu waktu. Jangan turun. Tolong tunjukkan kesaksian Yesus terhadap kitab kanonik. Saya tunggu. Iya, jangan dipotong dong. Ini kan ganti-gantian. Udah nggak usah nangis, silakan. Iya, jangan dipotong makanya. Sabar Ya udah silakan. santai-santai. Silakan. Anda mikir bagaimana caranya lagi untuk nipu gitu. Loh, gini bro, kamu nggak silakan. usah ngatur-ngatur orang untuk menjawab. Saya juga nggak ngatur kamu. Silakan. Bro. Saya tidak suka kalau ada kebohongan di sini. Berarti Anda Silakan. takut berdiskusi gitu. Dari tadi Tidak mau langsung aja Demian, ganti-gantian. langsung aja, nggak usah banyak keterangan langsung. Loh, saya nggak, ibaratnya kalau dia menjelaskan kan saya nggak Di sini ngatur-ngatur ada kan, bro. Jadi Dinda tolonglah. Bedunggang Kuda, silakan moderator deh arahkan kalau dia berbohong langsung kick injak mulutnya. Kita nggak Itu butuhkan dia, makanya. pembohong. Kristen Dari tadi itu gua ngomong agama yang kayak didirikan di lucu atas gitu. kebohongan gitu loh. Kalau dia berbohong langsung diturunkan. Kita nggak butuhkan pembohong. Ya. Bu Darosi disimak ya. Silakan Demian, langsung aja, jangan muter-muter. Iya, kalau misalkan, tapi jangan dipotong ya kalau saya jawab ya. Iya, Iya, silakan jadi lah, gini, Demian. Yesus itu menyampaikan ajarannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini mereka menyampaikan secara lisan dan juga secara tulisan. Yang tulisan ini yang kemudian menjadi kitab yang saya pegang. Jadi apakah itu benar diakui oleh Yesus? Ya benar. Kenapa? Karena semua tulisan yang ditulis oleh murid-murid Yesus ini itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi poinnya jangan dipotong ya, jangan dipotong nih biar nggak terguncang. Jadi poinnya, maksudnya beliau ini, jadi Yesus menyuruh, woi Matius, Markus, kamu harus nulis loh, kitab ini namanya Matius. Loh, kalau pakai perbandingan seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala bahkan nggak pernah nyuruh Muhammad. Tidak tepat kamu Demian. Sebentar Pembohong dong, kan? ini digantian. Bohong kan dia, pembohong kan. Betul, Waduh. tidak tepat itu, tidak tepat. Nipu, Sudah. nipu. Lah, kok nipu? Kok kalian Udah, nggak mau udah. diskusi ya dengan baik gitu? Buktikan aja dulu, nggak usah. Itu tipuanmu, udah tinggalkan aja. Sekarang kau buktikan bahwa Yesus itu punya dosa, silakan. Sampai dia layak untuk mati digantung di salib. Jangan di mute, ini kok gini loh diskusinya Oke, gimana? itu Gantian loh. Demian. Buktikan Yesus punya dosa sehingga dia mati layak digantung. Satu-satu ngomongnya. Kok gini loh, tadi dia Kasih saya waktu, ngatur-ngatur kok kasih dia saya waktu 2 ngomong menit lagi. diatur-atur gitu. Udah kelamaan. Karena kau pembohong, pendusta kau itu, penipu. Kau itu penipu, kau pendusta. Nah, bilang aja terguncang, nggak usah gitu lah. Saya sedikit pun tak terguncang, agama penyembah Lucifer kau terguncang pula dengan kau. Kita Loh, minta buktinya kamu data nggak mau akurat. diskusi dengan baik. Saya Anda tidak nggak mau suka dengan berdiskusi dengan pembohong, pendusta, tidak suka. Saya tidak suka dengan pembohong, Iya, pendusta karena itu. Anda Nggak takut suka dengan berdiskusi dengan pembohong baik. itu, nggak suka. Anda mengatakan Lukas adalah ke-12 murid. Mana dalilnya? Tunjukkan. Loh, jangankan dalil bro, 12. Saya minta dalil jangankan Lukas dalil, adalah bro. bagian dari ke-70 murid itu, dalilnya mana? Silakan. Kalau ada dalilnya gimana? Saya turun sekarang kalau ada. Saya Ya, turun kalau sekarang ada kalau ada. dalilnya bahwa Saya Yesus turun juga, sekarang. Saya turun Iya, sekarang kalau ada iya. dalilnya. Satu-satu ngomong ya. Yesus mengutus Lukas. Silakan. Oke, silakan boleh Demian. satu-satu 1 menit. ngomongnya ya. Ya, silakan tunjukkan, kau usah lebay kali. Tunjukkan Enggak, Lukas masalahnya kamu kayak diutus nggak oleh mau Yesus ganti-gantian kemana? gitu loh. Jangan Satu-satu yang ngomongnya. 12, yang 70 aja. Silakan tunjukkan dalilnya di mana? Di mana Betul. Yesus mengutus Satu-satu Lukas ngomongnya. di antara 70. Silakan. Iya, satu-satu ngomongnya. Saya cari ambil dulu dalilnya, kemudian saya bacakan dulu, saya jelaskan. Sudahlah Demian, dosa itu pertanyaan dari tadi yang tidak terjawab itu kan, itu juga saya tanyakan tadi, makanya saya tinggal sholat dulu. Nggak ada kan? Mas, nggak ada. Memang Kristen ini agama pembohong. Kristen itu Iya, berdiri kalau- di atas kebohongan. Tidak Iya, kalau nggak akan bohong ya mungkin. nipu. Nggak bisa Kristen itu berdiri kalau tanpa kebohongan. Ingat, saya minta datanya tadi. Mana bukti ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa adalah manusia suci, di kitabmu Yesus adalah manusia terkutuk. Buktikan dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia terkutuk. Ada dosanya? Ada? Nggak ada. Sehingga kitabmu itu Loh, saya dongeng. kok di mute ya?
Dongeng kitab kau itu dongeng. Iya, Katanya kamu mana, kenapa Dim? nggak mau diskusi dengan baik gitu loh? Bisa nggak ganti-ganti? Masih itu aja yang diminta. Saya minta buktikan Lukas itu murid yang 70, dalilnya mana? Loh, saya gini, gimana saya mau jawab kalau kau potong terus? Ya mana? 1, 2, 3, silakan tunjukkan. Saya diam. Iya, jangan dipotong dong kalau orang jawab. Iya, saya bacakan dulu ayatnya ya. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua Mereka. mendahuluinya. Mereka ke di situ setiap masuk kota Lukas dan- nggak? Nah, dipotong lagi. Saya nggak bisa ngomong. Saya ngomong pasti Karena di dipotong sini terus. tidak menyatakan Lukas sebagai murid. Saya minta bukti Tidak Lukas sebagai tidak 70 semuanya. murid. Gini loh, kitab kami itu Mulai ada nangis. yang namanya literasi gereja. Mulai bohong-bohongan. Nah, kalau kamu nggak mau diskusi dengan baik, saya Demian. nggak. Mulai. Saya gini loh, saya mau diskusi dengan baik. Kalau Mulai. dia nggak mau Demian. diskusi dengan baik, ya saya turun aja gitu loh. Mulai bohong-bohongan. Saya malas gitu loh. Saya minta dalil Ya. Lukas adalah ke-70 murid itu mana dalilnya? Kau bawa Lukas 10 itu enggak ada. Loh. Saya sudah tamat. Nenekmu belum lahir saya sudah Kenapa tamat di Lukas kitab 10. itu tidak mengutus aku bilangnya? Kenapa tidak mengutus Iya, aku 70 dibilang? Kok murid mengutus itu, mereka 70 dibilang? Silakan. murid itu Silakan. Kenapa? salah satunya adalah Rasul Lukas dan juga Rasul Mana Markus. dalilnya? Mana dalilnya? Jangan kau mendongeng. Loh, kita bukan cuman punya kitab aja, kita juga punya sejarah gereja. Kalau kamu kan Iya. cuman punya Al-Quran. Inilah yang Sudah gereja lagi. saya minta dalil bukan sejarah gereja.